Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikian sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema renungan saat ini adalah kehilangan kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah legenda tua, ketika 3 raja dari timur mengikuti bintang Bethlehem, mereka sampai pada rumah seorang wanita. Mereka mengatakan kepadanya, "Mari ikut kami. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami akan datang menyembah dia." Wanita itu menjawab, "Saya ingin pergi. Saya mendengar bahwa dia akan datang pada suatu hari dan saya akan memperhatikan itu. Tetapi saya tidak dapat ikut kalian sekarang. Saya harus mengatur rumah saya dahulu dan urusan saya yang lain. Baru kemudian saya akan mengikuti Anda untuk menemui dia." Tetapi ketika pekerjaannya sudah selesai, ketiga raja dari timur itu sudah tidak kelihatan lagi. Bintang di langit tidak bersinar lagi, dan wanita itu tidak dapat bertemu dengan bayi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering kehilangan kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Hal ini diakibatkan karena kesibukan dan kemalasan kita. Ketika ada kesempatan beribadah di gereja, kita melalaikannya karena ada pekerjaan atau ada undangan pernikahan atau persiapan ujian dan ulangan umum, atau karena ingin libur setelah seminggu melakukan aktivitas. Ketika hendak makan dan sesudah makan, kita sering melalaikan doa makan karena lupa, karena malu bila harus berdoa di depan orang lain, atau karena memang tidak pernah berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan. Ketika beribadah di gereja, tubuh jasmani kita hadir, tetapi pikiran kita ada di tempat lain, sibuk dengan gadget, atau memang tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu penting. Sehingga waktu untuk Tuhan pun sering kita korupsi untuk hal yang lainnya. Ketika ada sumbangan untuk aksi sosial, kita melalaikannya karena beranggapan itu tidak mendidik orang dan membuat mereka menjadi mental pengemis, sehingga hilanglah satu kesempatan untuk berbuat kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin sedikit waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan untuk hal-hal rohani, itu membuktikan semakin sedikitlah cinta kita kepada Tuhan. Semakin besar cinta kita pada dunia, semakin besar pula waktu kita untuknya. Banyak orang mengharapkan berkat yang besar dari Tuhan, tetapi hanya sedikit waktu doa yang mereka berikan kepada Tuhan. Marilah kita bangun karakter untuk memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Karena itulah yang pantas kita berikan kepadanya, karena berkat-Nya telah diberikan melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, begitu banyak berkat jasmani dan rohani yang ingin kami dapatkan dari-Mu. Tetapi hanya sedikit waktu yang kami berikan untuk dekat dengan-Mu. Ampuni keegoisan kami ya Tuhan. Ternyata perkataan bahwa kami mengasihi-Mu hanya sampai di mulut saja, belum sampai masuk ke dalam hati kami. Kami masih sering perhitungan dalam hal waktu dan materi terhadap-Mu. Semakin sedikit waktu yang kami berikan untuk-Mu, semakin terbuktilah bahwa hanya sedikit cinta kami kepadamu. Karena itu, masuklah Engkau lebih dalam, di dalam hati kami. Hancurkan semua penghalang yang selama ini mengikat kami, sehingga kami melalaikan hidup rohani kami. Jangan biarkan iblis merebut hati kami, sehingga menjauhkan kami dari-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai tolong dan berkati kami, agar melalui karya kami hari ini, kami boleh Engkau berkati. Dan apapun yang kami kerjakan, juga dapat mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.